oh ternyata ada dunia lain di luar dunia yang saya sekarang ini di media sosial ya, yaitu adalah perdagangan daging anjing. Ini menarik buat saya teliti lama-lama kan. Akhirnya saya punya ide gimana ya kalau gue bikin film tentang anjing, sebenarnya juga untuk melawan perdagangan daging anjing. Karena ada beberapa teman di Dog Meat Free itu ya, yang bicara tentang jangan makan daging anjing, jangan makan daging anjing. Saya bilang loh, kalau kamu pengen melarang seseorang, jangan pernah berkata jangan. Karena kalau berkata jangan biasanya orang itu akan mencoba melabrak peraturan itu kan. Tetapi bikinlah sesuatu supaya orang itu cinta pada anjing, ya kan. Begitu juga ketika intoleran banyak di negeri kita itu, saya bilang ya, sudah waktunya saya harus berbicara tentang kecintaan terhadap sesama makhluk di luar manusia. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang film Marley, sebuah film dengan pemeran utama adalah seekor anjing bernama Marley. Orang nomor satu di balik film ini adalah seorang pegiat media sosial, Denny Siregar, yang juga dikenal sebagai penulis buku, influencer, dan kini berhasil mewujudkan impiannya membuat film. Kira-kira kenapa ya? Film pertama yang dia buat, aktor utamanya adalah seekor anjing. Apa ada pesan tertentu dalam film ini? Kalau begitu langsung saja kita tanyakan ke orangnya, Denny Siregar, produser eksekutif film Marley. Halo Bang Denny, apa kabar Bang? Halo Kori, halo semua, apa kabar? Baik, lagi sibuk nih. Sibuk ya? Bang Denny, seorang muslim sejak kecil sudah diajarkan bahwa anjing adalah binatang yang najis. Bersentuhan dengan anjing harus dicuci 7 kali. Nah ini Bang Denny seorang muslim malah buat film pertama, aktor utamanya seekor anjing. Ini kenapa Bang? Mau tambah musuh Bang? Enggak lah. Ya, yang harus Kori tahu juga, si pemeran sahabat si Marley, Pitbull, kan ada yang namanya Tengku Tezi. Kalau kita lihat gelarnya di belakang aja Tengku ya kan. Dia muslim lebih tinggi daripada saya, lulusan pesantren, dan dia jadi aktor utama daripada Marley ini. Ya. Yang menarik kan di situ sebenarnya bahwa buat pandangan sebagian orang anjing itu najis ya, tapi bukan haram. Ingat catat, anjing najis. Tetapi kan muslim di dunia ini kan ada 4 mazhab ya kan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ya kan, kebetulan kita di sini mayoritas mazhab Syafi'i yang menganut pandangan bahwa anjing itu najis ya dan harus dicuci dan segala macam. Tapi di Mesir misalnya, di Maliki nggak seperti itu juga. Anjing itu memang binatang peliharaan di semua rumah masing-masing. Jadi oke-oke aja lah. Kalau kita berbicara muslim, kita mau menganut mazhab yang mana, ya pandangan yang mana. Tetapi selama anjing itu tidak haram, ya kan, ya udah kita mainkan kan gitu. Oh jadi memang sebenarnya nggak semua juga ya begitu najisnya dengan seekor anjing ya untuk seorang muslim ya Bang ya? Iya, agama itu kan misalnya seperti Kristen juga ada berbagai macam kan, selain Katolik juga ada, Protestan aja ada berbagai macam, Muslim juga begitu, ada 4 mazhab besar di dunia ini dan masing-masing punya pandangan-pandangan tertentu terhadap anjing. Dan yang menarik bahwa anjing itu juga disebutkan di dalam kitab suci umat Islam sebagai binatang yang masuk surga dalam surat Ashabul Kahfi, ya kan? Ini yang menarik, yang banyak tidak tahu karena kebanyakan sekarang orang-orang itu dipengaruhi sama ustadz-ustadz yang sibuk ngajak perang. Nah sekarang kita kan mengajarkan kecintaan, ya kan. Saya tuh sekarang berbicara tentang anjing ini tuh lebih kepada bagian daripada propaganda saya untuk melawan kelompok-kelompok yang intoleran itu. Karena mereka itu kan selalu berbicara tentang kebencian ya kan. Saya bilang kebencian hanya bisa dilawan dengan cinta gitu ya. Jadi saya harus melawan mereka dengan cinta dan saya harus menggunakan layar lebar sebagai sebuah media ya kan supaya bisa menjangkau kalangan semua umur ya kan. Karena yang mendengarkan saya atau yang membaca tulisan saya kan bukan juga anak-anak ya kan. Nah, sedangkan generasi muda ini gimana caranya mereka bisa menghindari kebencian-kebencian yang ditularkan oleh banyak orang kan gitu kan. Saya harus menjangkau mereka dan untuk itulah layar lebar
bangun sebagai sebuah media untuk menyentuh mereka. Gitu, Kor. Oke, tapi sebenarnya kalau boleh tahu buat pengetahuan umum aja nih Bang, karena Ya. saya non-muslim. Sebenarnya seorang muslim itu batasan najisnya dengan seekor anjing itu di mana sih? Apa tidak boleh menyentuh air liurnya atau bagaimana? Karena saya ada lihat foto di Facebooknya Bang Denny, seperti ngobrol sama anjing itu. Pokoknya jaraknya tuh deket banget gitu. Ya, karena anjing ini kan kasihan ya, karena mereka sudah dianggap najis sehingga dijauh-jauhin kan gitu kan, bahkan di apa, ya pokoknya tidak didekati lah oleh banyak orang ya, terutama yang Muslim. Padahal sebenarnya anjing ini kan binatang yang setia banget, setia sekali anjing ini. Ketika mereka sudah bonding dengan kita ya, sudah punya ikatan dengan kita, itu mereka akhirnya ya sama kita aja, dan mereka juga melindungi, mereka peliharaan yang buat saya. Sekarang saya jadi pengen melihara anjing, tau gak, Kor? Gue itu dulu takut sama anjing. Anjing yang pertama kali saya pegang, sekarang ini ya baru Marley itu. Yang pertama kali saya peluk gitu. Dan tapi emang enak sih Bang, emang enak sih melihara anjing. Butuh waktu beberapa minggu gitu ya, saya harus punya keberanian untuk menyentuh dia. Karena kan saya berpikir begini, ketakutan itu kan cuma hanya ada di pikiran saya aja. Saya harus nyemplung ke dalamnya supaya bisa merasakan bahwa ternyata ketakutan tuh nggak ada. Saya pegang dia, saya peluk dia, ya kan, saya ajak main dia, ternyata bisa. Begitu juga yang dilakukan si Tengku Tezi, yang aktor utamanya itu. Dia belum pernah pegang anjing, Kor. Sama sekali. Dan itu persyaratan kita pada waktu kita mau bikin film, kita cari aktor yang tidak pernah pegang anjing. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa membonding dia dengan anjingnya itu. Persyaratan kita lagi, kalau kamu mau jadi aktor utama, pertama kamu harus mau selama sebulan tidur sama si Marley, makan sama si Marley, bermain sama si Marley. Tengku Tezi setuju. Dan menarik, dalam waktu sebulan, ternyata mereka udah seperti saudara dekat, gila. Foto-fotonya keren banget coba. Nggak takut digigit ya? Iya kan, takut itu kan hanya ada dalam pikiran kita. Selama kita berpikir bahwa anjing itu kan, kita juga ada pelatihnya kan, yang punya Marley juga ada kan, dia konsultan kita juga di film ini, dia pelatih kita, ya kita percayalah sama mereka sebagai guide kita bahwa anjingnya itu tidak akan menggigit. Padahal anjing ini jenis pitbull, yang stigmanya banyak orang adalah anjing yang ganas. Ya. Akhirnya si pemilik anjing ini juga memberikan kita pitbull hanya untuk meruntuhkan stigma orang bahwa pitbull juga bisa dipelihara dengan baik kan gitu kan. Bukan juga binatang ganas. Pitbull juga bisa manis ya Bang ya? Pitbull juga bisa manis. Lihat aja Marley manis banget ya. Okay. Satu kru setiap itu pasti megang dia. Sekarang jadi gampang meleleh ya ngelihat Marley ya. Bang, sekarang kita masuk ke ide cerita nih. Tadi memang Bang Denny udah bilang ya, ingin melawan intoleran dengan menampilkan Marley sebagai tokoh utama. Tapi kenapa harus anjing? Kenapa nggak binatang lain, Bang? Kenapa misalnya bukan kucing, binatang kesayangan Nabi Muhammad, atau kuda, atau binatang yang lain deh? Kenapa harus anjing? Ya, anjing itu mungkin pertama ya, saya punya ide anjing itu awalnya memang karena dulu saya pernah menulis ya, ini cerita awalnya. Dulu saya pernah menulis, biasalah di Facebook gitu ya, saya nulis. Terus kemudian di akhir tulisan itu saya taruh sebuah lirik lagu yang terkenal, makan daging anjing dengan sayur kol, kan gitu kan ya. Sebenarnya lebih kepada bercanda aja sih sebenarnya. Tetapi Kor, waduh, serangannya sampai 10.000 lebih komen ya kan, yang menyerang saya dan menganggap saya sebagai orang yang mempropagandakan makan daging anjing kan gitu kan. Dalam maksud saya bercanda pada waktu itu. Saya sampai nggak bisa ngomong, dikejar saya di IG, dikejar di Twitter, saya dikejar lagi sama mereka. Ya kan? Dari situ saya kemudian jadi tertarik, ada apa sih dengan permasalahan di daging anjing, penjualan daging anjing ini kan. Dan saya baca-baca, akhirnya saya ketemu bahwa Pak Ganjar Pranowo ya kan, Gubernur Jawa Tengah juga sekarang sedang gencar untuk mencoba melarang perdagangan daging anjing di Jawa Tengah. Karena di daerah seperti Solo itu banyak banget tuh perdagangan daging anjing. Nah gitu kan. Jadi saya terpikir ya bahwa oh ternyata ada dunia lain di luar dunia yang saya sekarang ini di media sosial ya. Yaitu adalah perdagangan daging anjing. Ini menarik buat saya teliti lama-lama kan. Akhirnya saya punya ide gimana ya kalau gue bikin film tentang anjing, sebenarnya juga untuk melawan perdagangan daging anjing.
Karena ada beberapa teman di Dog Meat Free itu ya, yang bicara tentang jangan makan daging anjing, jangan makan daging anjing. Saya bilang loh, kalau kamu pengen melarang seseorang, jangan pernah berkata jangan. Ya, karena kalau berkata jangan biasanya orang itu akan mencoba melabrak peraturan itu kan. Tetapi bikinlah sesuatu supaya orang itu cinta pada anjing, ya kan. Begitu juga ketika intoleran banyak di negeri kita itu saya bilang ya, sudah waktunya saya harus berbicara tentang kecintaan terhadap sesama makhluk di luar manusia. Kan gitu. Supaya apa? Kalau kemudian kecintaan kita terhadap anjing, terhadap binatang itu sudah ada di dalam hati kita, berarti kecintaan terhadap manusia sudah seharusnya terlewati dong. Ya kan, nggak ada lagi orang yang bisa mengkafir-kafirkan, kemudian anak kecil yang bilang bunuh sambil demo kan gitu kan, yang seperti kita lihat lah tahun 2017 lalu. Jadi ini sebenarnya bagian daripada perang panjang saya terhadap hal-hal seperti ini, dan saya hanya bisa melakukannya di wilayah yang saya bisa, yaitu di media, dan kebetulan sesudah media sosial saya upgrade lagi ke media layar lebar gitu Kor. Oke, ternyata menarik banget ya latar belakangnya ya Bang ya. Iya. Boleh diceritakan Bang? Ya gimana? Jadi gini, saya tuh berusaha bahwa apapun yang saya keluarkan, ya termasuk film ini tuh harus ada sebuah pesan. Bukan hanya sebuah hiburan, tetap bungkusnya adalah hiburan, tetapi di dalamnya harus ada sebuah pesan yang saya titipkan di sana. Jadi ada makna di sana. Bukannya sekedar misalnya, wah Denny mau bikin film mau cari duit. Wah ini film ini bahaya kalau lagi ditonton orang banyak, oke ya kan. Tapi kalau nggak ada yang nonton atau flop biasanya ya hancur juga kan gitu kan. Tapi minimal saya sudah berbuat sesuatu lah. Itu yang paling penting kan. Oh, nah ini bisa diceritakan Bang, gimana proses ide cerita menjadi skenario, ini butuh waktu berapa lama? Terus Bang Denny langsung puas nggak sih dengan skenario yang dibuat sama penulis pilihan Bang Denny? Atau ada perdebatan, atau ada berapa kali revisi? Ya, jadi awalnya itu kan saya mikir di rumah ya, saya itu kan orangnya kan selalu ter-challenge akan sesuatu ya, bosan juga saya di medsos gitu-gitu aja kan, genre udah nggak ada kan. Siapa gitu ya lawan gua di medsos, nggak ada yang kenceng-kenceng sekarang kan. Udah mikir sesuatu ya. Sesudah kemudian ada peristiwa itu yang dikejar sama orang-orang pecinta anjing, saya kemudian mikir gimana kalau gue bikin film tentang anjing ya. Baru saya bikin sinopsisnya gitu ya, dengan semua imajinasi saya tentang persahabatan dan segala macam. Jadi cuman kan saya kan bukan orang yang punya background di bidang film ya. Akhirnya kontak-kontak teman lah biasa. Jaringan itu memang hal yang paling utama di sini. Kontak teman yang dulu pernah di IKJ ya kan, teman SMA, dia bilang belajar lah. Di situ saya tertarik ya, ternyata film itu menarik banget ya ketika kita bisa pelajari dalam-dalamnya. Dari situ kemudian saya bilang, ada nggak bisa nulis skenario? Ya kan, ada nih, murid gua dulu kan gitu kan di IKJ, sudah saya kasih, ya biasalah saya harus bayar lah untuk skenario itu. Dan jadi skenario itu. Cuman kemudian teman saya itu yang nulis skenario, akhirnya dia punya film gitu kan, dia sibuk film, sehingga saya nggak ketemu. Akhirnya cari lah orang lain, dapat lagi produksi lain kan. Prosesnya panjang banget kok. Mungkin lebih dari 1,5 tahun ya saya proses ini sampai kemudian jadi film ini mulai syuting. Proses pencarian, terutama pencarian partner itu yang paling penting sebenarnya. Karena di dunia film ini nggak semua baik-baik, ya kan. Banyak juga yang cuma pengen duitnya aja kan. Kalau ngelihat ada orang pengen bikin film itu matanya hijau, karena kita dianggap bodoh. Ya kita dianggap hijau kan gitu. Gua korek aja lah duitnya di sini itu banyak banget. Itu saya ngerasakan banget gitu kan. Jadi di sini tuh harus mempunyai partner yang terpercaya untuk bisa mewujudkan sesuatu. Kalau saya tuh sangat rentan sekali untuk dibohongin pada waktu itu. Tetapi ya karena saya punya teman dekat yang memang di dunianya sana, dia mengerti banget infrastrukturnya, ya saya bisa dibilang terselamatkan juga sampai bisa syuting yang benar seperti ini, Kor. Iya, udah bukan orang film, terus udah zaman juga lagi susah gitu ya, jadi gampang banget nih buat dibohongin kan. Iya, benar. Banyak banget ya, itu orang-orang yang memang mencoba mencari keuntungan di depan gitu ya. Padahal saya bilang, saya tuh pengen bikin karya. Ya kan, buat saya uang itu bukan tujuan, tetapi hanya dampak daripada apa yang saya lakukan kan gitu kan. Tetapi tidak semua orang kan mempunyai ideologi atau idealisme yang sama dengan saya kan gitu kan. Ada yang memang, cukuplah gue cari-cari ambil duitnya di depan kan gitu kan. Habis itu gue kabur, hit and run, dan itu banyak banget terjadi di dunia film sebenarnya, Kor. Bang Denny ada melakukan riset nggak sebelum bikin cerita ini?
riset betulan sih enggak ya. Cuman ya dengar cerita aja dari teman. Terutama ketika saya ketemu dengan seorang pecinta anjing yang juga pelatih anjing. Dia punya satu usaha yang memang melatih anjing-anjing itu, Mas Adit namanya. Cerita banyak dia tuh tentang anjing, apa yang dimakan, ini dan segala macam. Makanya saya ngerasa bahwa ya bagian yang paling bisa bicara itu sebenarnya bukan masalah riset secara angka ya, berapa yang dimakan, tetapi bagaimana membangun emosional, ya kan, membangun chemistry antara film ini, pesan ini dengan para penonton yang juga pecinta anjing, ya kan. Di situ saya bilang bahwa jangan sampai film ini gagal karena pecinta anjing tidak merasakan di sana ada kecintaan terhadap anjing. Pecinta anjing itu kan sangat emosional ya terhadap anjingnya ya, dan mereka bisa merasakan banget kuatnya pesan itu. Kalau kemudian mereka melihat bahwa ternyata Allah ini nggak ada kecintaan di sana, nggak ada chemistry-nya kan, akhirnya mereka pulang ya dengan merasa bahwa Allah film ini cuma cari duit doang kan gitu tuh. Ya lu kan nggak mau nonton film tentang anjing sama sekali nggak ada bicara kecintaan terhadap anjingnya di sana kan, nggak ada bondingnya kan gitu. Iya. Nah itu memang karena kalau saya pribadi adalah seorang pecinta anjing gitu ya, dan saya sangat suka melihat video-video di mana majikan dan anjingnya tuh akrab banget, itu yang bikin aduh kayaknya enak banget gitu kalau melihara anjing gitu. Ini menarik sekali kalau misalnya memang ada ada proses persahabatan antara seseorang dengan anjing. Ada yang lebih ekstrim lagi kok sesudah saya bikin film ini. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu akhirnya kemudian rantingnya kemana-mana nih, Kor. Ya kan? Sesudah saya bikin film anjing ini, akhirnya saya ketemu dengan sebuah shelter di Pejaten ya, dipimpin oleh seorang dokter yang dia memelihara anjing-anjing sampai 900 ekor anjing. 900 ekor anjing di sebuah tempatnya dia kan gitu kan. Anjing itu dari mana? Ya anjing-anjing itu dia beli itu dari lapo ya kan, dari tempat orang pedagang anjing, dia beli kiloan tuh, dia selamatkan, dia pelihara di sana. Di situ saya melihat lebih ini lagi, dunia di anjing ini lebih ekstrim lagi. Kita nggak bisa melihat anjing seperti Koring, lihat anjing peliharaannya yang manis ya. Ketika kamu berkunjung ke sana itu kamu seperti melihat sebuah panti sosial dengan anjing. 900 anjing diselamatkan oleh seorang dokter wanita lagi, namanya Dokter Susan. Ya, jadi situ saya kemudian makin dalam aja dengan anjing ini, saya pikir ya. Ya, bukan masalah bahwa saya nggak mungkin bisa menyelamatkan mereka karena begitu banyak dan itu bukan dunia saya. Tetapi minimal tugas saya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan bidang saya sebagai seorang komunikator di media. Ya, bahwa anjing ini ya binatang makhluk hidup juga gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dia berhak juga mendapatkan kasih sayang ya Bang ya? Sudah pasti. Dan kalau kita benar meliharanya, ya kan, dia adalah teman baik kita seumur hidup. Ya, banyak banget film anjing sudah berbicara tentang, bukan film tentang kucing ya, persahabatan manusia dengan binatang itu. Tapi banyak kepada orang dengan anjing kan gitu kan. Anjing itu punya tempat yang istimewa di manusia sebenarnya karena dia sangat setia. Ya, Bang Denny, ini sebagai produser eksekutif, Bang Denny menyatukan banyak orang dengan peran berbeda supaya sukses nih menggarap film Marley ya. Bukan hanya banyak orang juga, Kor, banyak dana. Itu yang paling penting. Kerjanya produser eksekutif itu bukan berurusan sama produser teknis ya di lapangan pada waktu bikin film, enggak. Menyatukan banyak kepala ya kan, supaya ayo dong invest dong ke sini ya kan. Ayo dong ya kan. Itu produser eksekutif tuh begitu. Lebih besar lagi kerjanya sampai berpikir bagaimana nanti saluran distribusinya ya ke depan ya kan, bertanggung jawab juga terhadap uang orang yang diinvestasikan di sini supaya bisa kembali lah minimal kan gitu toh. Terus bagaimana nanti strategi promosinya. Banyak kan tugas-tugasnya produser eksekutif kan Bang? Sangat. Yang paling menantang, apalagi ini pertama kalinya Bang Denny jadi produser eksekutif. Yang paling menantang apa nih Bang? Yang paling menantang sesudah saya sudah di produksi ini saya ketemu dengan partner ya yang saya percaya. Produksi ini menjadi lebih enteng buat saya. Saya nggak berpikir terhadap produksi, paling cuman karena ini saya punya ide cerita, saya kadang-kadang muncul di sana ya, supaya ada adegan-adegan pesannya yang kuat dan tidak terlewatkan di produksi itu. Yang paling menantang buat saya next itu adalah distribusi. Ya, distribusi film ini. Ini mau kemana nih distribusi? Sekarang saluran distribusi kan bukan cuma bioskop, tapi banyak lagi kan, ada beberapa saluran distribusi seperti Netflix, Catchplay, ya kan, IndiHome dan segala macam. Ini mau saya taruh di mana nih? Dan bagaimana cara kerjasama dengan mereka? Ini buat saya menjadi sebuah tantangan dan ilmu baru juga yang menarik ya kan.
dan berhubungan juga dengan beberapa raksasa film, ya kan, yang sekarang ada yang menguasai bioskop-bioskop. Ya, saya harus mengetahui bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana cara bisa bekerja sama dengan mereka tanpa kemudian saya juga hancur. Ya biasalah, kalau orang baru itu kan pasti kan dibilang, ah nggak ngerti nih, atau kalau gue hancurin ya bagaimana caranya gue bisa mendapatkan keuntungan dari dia, kan begitu. Nah, yang menarik sesudah produksi adalah bagaimana distribusinya, gitu, Kor. Sesudah distribusi, baru kemudian berpikir bagaimana promosinya supaya film ini bisa ditonton banyak orang. Iya, karena kan ini kita masih pandemi dan belum jelas selesainya kapan. Tahu-tahu Bang Denny malah bikin film ya kan, bioskop masih tutup gitu kan. Nah ini pasti mencari investor untuk biayai film Marley susah banget dong ya kan Bang? Ya memang, ini kan hanya orang gila aja yang mau begini. Ya karena mungkin saya dianggap gila ya di medsos, ya akhirnya saya ketemu sama orang-orang gila juga. Iya, saya bilang, gue pengen bikin film. Ah, lu tahu apa lu? Orang lu medsos oke lah lu ya. Tapi kalau sudah film itu kan dunianya berbeda. Gini deh, ya kan. Mau bantu nggak? Kan gitu kan. Kalau nggak bantu ya sudah, kan gitu tuh. Ya, akhirnya dia mau bantu juga ya. Orang-orang gila lah yang di sini. Yang punya keyakinan bahwa tahun 2021 pertengahan masalah pandemi ini udah selesai. Amin, mudah-mudahan benar ya. Kita sudah berpikir ekonomi kita bagaimana bisa berjalan, kan gitu. Dan saya yakin, malah makin yakin, ketika kemudian orang sudah mulai memenuhi mal-mal sekarang ini, udah malah makin yakin. Iya, tapi bioskop masih tutup, sedih banget loh. Saya kalau ke mall ngelihat, aduh bioskop masih tutup, sedih banget gitu ya. Ya. Boleh tahu nggak sih Bang, siapa sih penyandang dana film Marley? Oh jangan dong. Nggak boleh ya? Mereka orang-orang nggak mau kelihatan ya. Mereka orang-orang bisnis ya pasti. Ya kan. Karena gini Kor, berhubungan sama gue itu kan susah. Ya kan. Karena ada yang bilang bahwa Denny itu buzzer RP lah, Denny itu penjilat lah. Ya kan, orang yang kontroversial, musuhnya banyak. Sehingga orang pengen berhubungan sama saya itu kan enak di tempat-tempat gelap lah, nggak kelihatan publik. Ya kan kasihan juga bisnisnya mereka ketika kamu lu temenan sama Denny ya kan, lu nggak takut ya kan? Kayak gitu lah Kor. Posisi gue tuh susah Kor. Ya. Enggak, soalnya kita kan penasaran aja nih Bang, siapa sih orang yang mau menjadi penyandang dana film Marley? Bukan kan orang. Denny Siregar bukan Hanung Bramantyo atau Joko Anwar gitu loh. Iya. Sebenarnya bukan satu orang, ini beberapa orang yang gila, punya idealisme yang sama, punya misi dan visi yang sama terhadap intoleransi ini. Ketika saya bilang, kalian jangan hanya berpikir menumpuk uang aja, ya kan? Kalian harus berpikir sesuatu supaya hidup kalian kaya, ya kan? Derma atau sedekah itu bukan hanya ketika kemudian kita berikan kepada orang dalam bentuk uang ya, kepada pengemis, bukan. Pahala kita itu dihitung dari apa yang kita lakukan di dunia, termasuk bagaimana cara kita untuk memberikan pesan-pesan kepada masyarakat supaya anak-anak generasi anak kita nantinya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian. Kita harus perang, ya kan? Kita harus jihad, saya bilang. Kata-kata jihad ini meskipun cuma banyak di Muslim, tapi yang penyandang dananya juga ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang apa kan gitu kan. Ya kita harus jihad lah. Minimal kita berbuat sesuatu untuk negara ini kan. Ya kan? Masalah nanti apakah kita berhasil atau tidak itu sudah bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita usaha. Yang penting mulai usaha dulu ya. Jadi itu caranya Bang Denny meyakinkan para investor ya? Iya dong, kan ini jangan gue perang sendiri. Saya kan nggak bisa perang sendiri, saya ini siapa kan gitu kan. Saya hanya bisa bikin media sosial, saya hanya bisa punya kreativitas, tapi mungkin logistik saya nggak punya. Bantu dong kan gitu kan. Minimal dengan begitu kan kalian terlibat di dalam perang ini, ya kan, dengan apa yang kalian punya kan. Nggak usah lah kayak gue berhadapan-hadapan sama orang-orang yang penuh dengan kebencian. Itu urusan gue kan gitu kan. Urusan lu berikan saya sesuatu untuk saya bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh Kor. Kalau boleh tahu Bang, berapa sih total biaya produksi film Marley ini dan paling tinggi biayanya buat apa nih Bang? Banyak Kor, ampun. Aku baru tahu ya, film itu memang bukan sedikit ya, karena melibatkan banyak orang. Ya, itu permasalahannya. Ya kan, di sini aja yang terlibat ada sekitar hampir 100 orang lah terlibat dalam pembuatan film ini. Ya kan, mulai dari kameramen, sutradara dan segala macam, termasuk nanti produksi musik ya kan, macam-macam lah banyak. Jadi banyak lah, bahasanya miliar lah kalau sudah begitu ya. Boleh tahu ya, angkanya Bang?
Ntar gue disangka kaya lagi, Kor. Tapi kan kita udah tahu ada investor-investor lain di baliknya. Soalnya ada lagi yang bilang, oh Denny mau nuntut 1 triliun ke Telkomsel ya kan karena pengen bikin film. Iya. Sekarang kan gitu tuh orang-orang tuh. Semua disambung-sambungin ya. Iya, urusan Telkomsel sama urusan film ini beda. Telkomsel aja belum jelas kan gimana ceritanya. Ya kan film ini udah jalan kan gitu. Lumayan lah. Apa ya? Ya bisa MM-an lah ya, pasti MM-an ya. Ya, angka 10 lah kok. Oke, 10 miliar. Iya benar Bang Denny banyak duitnya. Total kan benar Bang. Gue lagi pusing nih gimana cara kekurangannya ya. Nanti akan ada jalan pasti Bang. Ya, itu aja yang aku percaya lah. Kan ada jalan kok. Boleh diceritain dong Bang, ini proses pemilihan sutradara, proses pemilihan pemain, proses pemilihan kru, sampai akhirnya bisa mendapatkan tim yang oke dan mulai syuting. Gimana tuh Bang? Ya nggak ada, Kor, banyak berantemnya kita. Pertama adalah sutradara, ya kan? Karena sutradara ini kan seperti dalam sebuah perusahaan, dia CEO-nya. Dia yang ngatur seluruh teknis di dalam filmnya. Gue bukan orang film, ya kan? Anggap aja dalam sebuah perusahaan, aku ini sebagai komisarisnya. Gitu. Sutradara ini namanya eksekusi. Akhirnya mau nggak mau, gue harus cari orang yang sangat kenal, ya kan? Mulailah buka-buka buku lama dan ketemulah teman SMA, kan gitu kan? Teman SMA yang dulu pernah di IKJ, itu dia bikin 2 film. Ya, dan orang yang saya tahu secara modelnya itu orangnya idealis, ngobrol lah, dia dosen juga dulunya di IKJ ya, ngobrol sama dia panjang, akhirnya bilang bantuin gua dong, ya kan, bantuin gua dong wujudin ini. Kalau gua dilepas sendiri ya kan di lingkungan orang-orang film yang sama sekali gua buta di sana, bisa dimakan hiu di sana kan gitu tuh. Ya jadi karena ada proses meminta bantuan kepada dia pun luluh. Nah, gitu. Udah gue bantuin deh, ya kan. Duit gue nggak banyak nih, kan gitu kan. Sutradara sekarang mahal-mahal. Ya udah deh gue sutradarain deh katanya, kata saya bantuin kan gitu kan. Jadilah dia jadi produser, jadi sutradara, kan jadi segala macam lah. Pokoknya semua saya limpahkan ke dia, kan gitu kan. Sampai dia bilang ini loh budget paling minimal ya kan, nggak bisa keluar dari sini karena keluar dari sini berantakan semua nih produksi. Ya udahlah, sekarang saya mikirin bagaimana cara cari duitnya kan gitu kan. Jadi dalam perjalanan ketika kemudian kita punya sebuah cita-cita itu ternyata kita akan ditemukan sama jaringan-jaringan yang tidak akan ketemu kalau kita tidak punya keinginan ke sana gitu loh, Pak. Kalau saya nggak punya keinginan untuk bikin film, nggak mungkin akan ketemu dia. Akhirnya diketemu lah. Gitu. Jadi dibukakan jalannya ya? Dibukakan jalannya. Dan saya yakin kalau udah dibukakan jalannya seperti ini sudah pasti niat baik saya akan dibantu oleh Tuhan. Itu aja tuh. Mantap. Jadi ini belakangan Bang Denny jarang menulis ternyata karena lagi asik syuting nih ya. Seberapa asik bikin film Bang? Enggak, sebenarnya salah kalau orang bilang saya jarang menulis. Orang kan berpikir kan semua sekarang menulis itu dalam bentuk teks. Saya tuh menulis cuma dalam bentuk audiovisual sekarang, Kor. Maksudnya kayak gimana tuh? Ketika kita berbicara menulis, orang hanya berbicara dalam bentuk teks penulis. Padahal sebenarnya tulisan itu maknanya itu banyak ya. Perbuatan kita sehari-hari di dunia itu seperti menulis jejak kita di dunia kan gitu kan. Nah begitu juga saya menulis jejak saya itu dalam bentuk audiovisual itu sebenarnya ada tulisan saya, ya kan, dalam bentuk sinopsis, dalam bentuk apa, tapi diwujudkan dalam bentuk audiovisual itu tulisan juga sebenarnya, bukan lagi menulis sesuatu di Facebook ya kan, itu. Oh, padahal kita pada nungguin loh Bang tulisan Bang Denny di sosial media. Ya apalagi peristiwanya di sini paling cuman apa coba peristiwa yang menarik sekarang? Iya kayak Bang Denny bilang tadi ya udah nggak seru lagi sekarang ya. Udah nggak seru lah, nunggu 2024 lah Pilpres. Orang-orang maunya damai-damai, ini malah kita maunya yang seru-seru ya. Iya, sekarang karena nggak ada peristiwa yang bagus, akhirnya video heboh itu kemudian meledak kemana-mana kan gitu kan. Orang butuh hiburan. Masa saya harus ikut ke sana menulis begitu kan? Jangan dong. Iya, gue harus berpikir yang lebih besar lagi. Oke. Kita balik lagi ke film Marley nih Bang. Ini film Marley syutingnya di mana aja Bang? Apa Bang Denny sampai tidur di lokasi syuting? Oh iya dong, karena menarik ya. Jadi ada keterlibatan secara emosi terhadap film Marley ini.
di Bogor kita syuting, nanti akan ada di Tangerang ya kan, dan juga di Jakarta ya, sekitar itulah. Kenapa kita di situ masih belum keluar kota misalnya ya, semua faktor biaya loh. Ya kan, karena hampir semua para kru itu tinggal di Jakarta ya kan, jadi kita ya daerah Jabodetabek itulah kita yang lebih murah. Itu aja sih. Kalau kita yang dulu gampang dijangkau ya. ya, kalau kita punya dana lebih ya kita bisa syuting di luar kan gitu kan, di Di daerah luar mana. negeri juga bisa ya. Ya, enggak lah, saya kalau luar negeri enggak begitu inilah. Saya pengennya tuh syuting di apa? Di Indonesia aja. Di Indonesia gitu ya. Tapi ya itu memang harus butuh support dari pemerintah atau orang-orang pengusaha-pengusaha di sana. Karena biaya film itu nggak murah. Tapi selama syuting pakai protokol kesehatan kan Bang, pakai masker. Oh pasti, itu sudah pasti. Oke, Karena mantap. kalau kita nggak begitu ditegur sama RW-nya. Iya, di demo sama warga ya. Iya. RW-nya datang ngecek loh. Loh kok nggak pakai ini? Pakai Pak, di dagu. Ayo naikin ke atas ya. Di dagu. Bang, ini film Marley kan bisa dibilang sebuah pertaruhan ya, sebuah pembuktian. Apakah Bang Denny sudah siap dengan segala risikonya nanti? Siap banget, siap banget. Jadi dalam artian siap itu kan begini. Saya tahu bahwa bikin film itu gambling, ya kan. Pertaruhannya itu 50-50. Ya, untuk bisa mencapai break even point atau kembali duit saja atau jatuh, ya kan, sama sekali nggak ada yang nonton, itu 50-50. Karena itu saya selalu berpikir bagaimana caranya ya, saya tidak hanya mengandalkan keuntungan dari tiket saja, kan begitu. Itu saya berpikir. Jadi akhirnya saya mulai berpikir lagi tuh. Jadi akhirnya film ini menjadi lebih besar lagi daripada hanya sekedar sebuah film loh. Ya kan? Karena buat berpikir bisnis itu kan kita nggak bisa hanya satu opsi aja. Kita punya opsi A, B, C, D sampai Z kalau bisa gitu. Ini dari mana ya? Akhirnya ya itulah, akhirnya ketemu jalan, dan akhirnya saya berpikir bahwa loh, ternyata ini bukan hanya sekedar film ya. Ketika saya melihat bahwa saya ketemu banyak orang dan mereka bilang, lu jangan hanya berpikir sebagai sebuah PH, ya kan? Lu harus berpikir bagaimana menjadi sebuah bisnis seperti Disney misalnya. Ya kan, Disney itu bukan bisnis production house, tapi dia bisnis karakter kan gitu kan. Nah, lu kembangin banyak karakter. Nah, dari situ saya berpikir, oh iya ya, berarti nanti pengembalian bisnis ini bukan hanya dari film ini saja, tapi bagaimana karakter ini berkembang dan bisa dijual, ya kan. Dengan begitu akhirnya saya menjadi pede kan gitu kan. Uang-uangnya si investor-investor ini akhirnya bisa kembali dengan berbagai cara, bukan hanya dari penjualan tiket gitu loh, Pak. Jadi bisa dibilang proyek ini bisa dibilang sebagai kombinasi proyek idealis dan komersial ya Bang ya? Ya harus dong, idealis aja kalau nggak punya duit lu mau gimana jalannya? Nggak makan kita. Iya nggak makan kan, lapar kan gitu kan. Malah saya berpikir ini harus dikapitalisasi sebanyak-banyaknya dan dikembalikan lagi kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, saya masih punya ide lagi nih, selain membentuk ini sebagai sebuah film, jadi sebuah bisnis yang bagus, nanti akan saya kembalikan untuk bikin, ya mudah-mudahan ya kalau bisa bikin sekolah-sekolah gratis untuk film gitu ya, untuk anak-anak yang kreatif ya, mereka nggak punya uang untuk meneruskan ya kan, kita akan menyediakan banyak hal supaya mereka bisa menjadi direktur muda ya kan, mereka menjadi produser muda kan gitu kan. Ya mungkin saya akan kembalikan ke sana ya, supaya apa? Supaya jangan ribut masalah agama mulu, kreatif lah, cari duit ya kan. Supaya Indonesia ini gede ya kan gitu kan. Kalau bicara masalah agama mulu kan sempit kan gitu kan. Itu mungkin bagian daripada perang saya ya. Itu Kor. Rencananya kapan nih film Marley tayang Bang? Mungkin sekitar Agustus atau September 2021 ya. Kita lihat dulu deh. Ya kan. Yang penting saya produksi dulu ya kan. Produksi mungkin selesai ya sekitar bulan Februari lah. Ya, semua selesai. Oke, kalau gitu sebagai closing statement Bang Denny, bagaimana harapan Bang Denny? Harapan apa nih? Untuk harapan gue terlalu film banyak ini. Untuk film ini. Saya itu hanya pengen pesan ke orang-orang yang punya cita-cita tapi tidak mau melaksanakan cita-citanya. Buat saya tuh punya cita-cita banyak sejak kecil ya. Saya tuh udah pengen jadi director sejak saya lulus SMA, kan gitu kan. Tapi nggak boleh orang tua, kan. Mau jadi apa lo, makan apa lo nanti, kan gitu tuh. Ya akhirnya saya sebagai anak yang tidak mau durhaka, saya nurut lah, ya kan. Tapi pada akhirnya saya bilang, cita-cita saya harus terlaksana untuk bikin sesuatu, ya kan. Menjadi sutradara, menjadi orang bikin film. Dan itu berhasil.
Dalam artian ketika kemudian kita konsisten terhadap apa yang kita mau dan kita terus berjalan tanpa nengok ke belakang ya kan terhadap apa yang kita itu pasti akan dikabulkan kok. Cuman dalam proses perjalanannya pasti akan ada godaan-godaan, pasti akan ada hantaman hanya untuk menguji kaki-kaki kita aja. Jadi kalau yang pengen punya cita-cita mau jadi apapun ya jalan aja. Ya. Dan Gitu, jangan Pak. gampang nyerah ya. Ya harus nggak boleh nyerah lah. Kalau nyerah berarti kan kamu sekarang yang merubah takdir dan cita-citamu sendiri kan gitu tuh. Iya kan? Kamu pengen jadi misalnya saya pengen jadi orang kaya, ya baru diuji sedikit kamu belok akhirnya kan. Nah, ini kekayaan itu bukan karena nggak diberikan, nggak dikabulkan, tapi karena kamu sendiri yang merubah, karena kamu nggak tahan. Oke. Oke, Bang Denny, terima kasih banget Bang untuk waktunya. Sehat, sukses selalu, dan juga untuk filmnya semoga nanti booming ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya booming kan minimal saya bisa bikin yang kedua ya. Kalau nggak mungkin saya gulung tikar. Janganlah. Mudah-mudahan ini Marley jadi awal yang baik untuk Bang Denny masuk ke dunia film ya. Thank you ya, Kor ya. Thank you ya. Oke, thank you. Ya. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Denny Siregar, produser eksekutif film Marley. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.